Hasil pertandingan Brighton versus Liverpool. Liverpool dipaksa tumbang oleh Brighton di laga putaran keempat FA Cup 2022-2023 di Valmer Stadium, Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023 kemarin malam. Pertandingan berlangsung dengan tempo cukup cepat. Duel berlangsung cukup menarik karena Liverpool berusaha tampil lebih baik dari sebelumnya, namun permainan Brighton lebih apik. Gol-gol Brighton dihasilkan oleh Luis Dang dan Kaoru Mitoma. Sementara gol Liverpool dicetak Harvey Elliott. Brighton pun berhak melaju ke babak kelima Piala FA, sementara Liverpool kalah untuk kedua kalinya dalam 15 hari dari The Seagulls. Hasil pertandingan Paris Saint-Germain versus Reims. PSG menjamu Stade de Reims di Parc des Princes pada laga lanjutan Ligue 1, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 dini hari. Tim tamu memberi perlawanan sengit kepada tuan rumah. PSG justru kesulitan menciptakan peluang di babak pertama. Skor tetap 0-0 hingga turun minum. Selepas jeda, tuan rumah bisa memecah kebuntuan di menit ke-51. Tembakan Juan Bernat mengenai Neymar yang berusaha menusuk ke depan gawang. Kalah jumlah pemain PSG masih bisa beberapa kali mengancam. Usaha mereka menyama kedudukan membuahkan hasil sesaat sebelum laga tuntas. Folarin Balogun terbebas usai menerima umpan terobosan Kamori Doumbia. Balogun mampu melewati Donnarumma lalu mencetak gol. Hasil imbang menutup 90 menit. PSG masih di puncak klasemen dengan 48 poin. Sementara, Reims di urutan ke-11 dengan 26 poin. Hasil pertandingan Napoli versus AS Roma. Napoli makin tak terbendung di Liga Italia. Anak asuh Luciano Spalletti itu menggebuk AS Roma dengan skor 2-1. Napoli vs Roma berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 dini hari. Partenopei memimpin 1-0 di babak pertama melalui gol Victor Osimhen. Roma meningkatkan serangan di babak kedua. Kerja keras anak asuh Jose Mourinho membuahkan hasil di menit ke-75 lewat gol Stefan El Shaarawy. Napoli pada akhirnya bisa memetik kemenangan 2-1. 3 poin didapat usai Giovanni Simeone melesakkan gol pada menit ke-86. Hasil ini membuat Napoli makin mantap di puncak klasemen dengan 53 poin. AS Roma gagal masuk ke 4 besar karena ada di posisi ke-6 dengan 37 poin. Hasil pertandingan Manchester United versus Reading. Pada laga yang dimainkan di Old Trafford itu, Setan Merah meraih kemenangan dengan skor 3-1. United tampil cukup bagus pada duel kali ini. Hanya, mereka gagal mencetak gol pada babak pertama karena tidak efektif di depan gawang. Ketiga gol United tercipta pada babak kedua. Casemiro membuat brace pada menit ke-55 dan 58. Lalu, Fred mencetak gol pada menit ke-66. Reading membalas lewat aksi Amadou Bengue pada menit ke-72. United menang dan lolos ke putaran keempat Piala FA. United menyusul jejak beberapa klub Premier League lain yang lebih dulu lolos seperti Manchester City dan Tottenham. Hasil pertandingan Preston North End versus Tottenham Hotspur. Hasil Preston North End versus Tottenham Hotspur di Piala FA 2022-2023 sudah diketahui. The Lilywhites berhasil memastikan tempat di babak berikutnya setelah menang dengan skor telak 3-0 atas The Whites. Laga tersebut berlangsung di Stadion Deepdale, Inggris, pada Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 dini hari. 3 gol kemenangan Tottenham Hotspur dicetak lewat brace Son Heung-min 50 dan 69, serta Arnaud Danjuma di menit 87.
Hasil pertandingan Girona versus Barcelona. Pemimpin klasemen Barcelona dijamu oleh tim papan tengah Girona di Estadi Montilivi pada pekan ke-19 La Liga 2022/2023. Pertandingan Liga Spanyol ini berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Gol tunggal penentu kemenangan Barcelona diciptakan oleh Pedri dari asis Jordi Alba pada menit 61. Dua pemain itu sama-sama turun dari bangku cadangan dan berperan besar membawa Barcelona meraih poin penuh. Kemenangan yang diwarnai cederanya Ousmane Dembele ini membuat Barcelona kini memiliki 47 poin di puncak. Barcelona sementara unggul 6 poin atas peringkat 2 Real Madrid, yang masih akan melawan Real Sociedad tanggal 30 Januari tahun 2023. Hasil pertandingan Cremonese versus Inter Milan. Inter Milan dijamu oleh Cremonese di Stadio Giovanni Zini pada pekan ke-20 Serie A 2022/2023. Pertandingan Liga Italia ini berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Inter Milan. Cremonese unggul terlebih dahulu melalui gol sensasional David Okereke di menit 11, tetapi Inter bisa membalas lewat gol Lautaro Martinez di menit 21. Lautaro Martinez kemudian mencetak gol keduanya di menit 65 untuk membalikkan kedudukan sekaligus memastikan kemenangan Inter. Setelah dipermalukan Empoli 0-1 di kandang sendiri pada laga sebelumnya, Inter mampu bangkit dan menang. Dengan kemenangan ini, Inter pun bisa sedikit bernapas lega di papan atas. Sementara itu, Cremonese masih tanpa kemenangan di posisi terbawah. Hasil pertandingan Bayern Munchen versus Eintracht Frankfurt. Bayern Munchen kembali gagal meraih hasil maksimal pada lanjutan Bundesliga musim 2022/2023. Pada laga pekan ke-18, Die Roten harus puas dengan hasil imbang saat berjumpa Eintracht Frankfurt. Laga Bayern melawan Frankfurt dimainkan di Allianz Arena pada Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023 dini hari. Bayern tampil dengan kekuatan terbaiknya, dengan Jan Sommer yang berdiri di bawah Mistar. Julian Nagelsmann memainkan Thomas Müller dan Jamal Musiala bersamaan. Müller yang selama ini mulai tergusur dari starting memberi dampak dengan membuat assist untuk gol Leroy Sané pada menit ke-34. Bayern unggul dengan skor 1-0 dan mampu mempertahankannya hingga babak pertama usai. Hanya saja, pada menit ke-69, Frankfurt mampu menyamakan skor lewat gol Randal Kolo Muani. Skor 1-1 kemudian bertahan hingga laga usai. Tersingkir dari Saudi Super Cup, Cristiano Ronaldo masih belum bisa cetak gol. Cristiano Ronaldo masih belum membuka rekening golnya bersama Al Nassr. Alhasil, ia gagal membantu Al Nassr saat ditaklukkan Al Ittihad di King Fahd Stadium dengan skor 1-3. Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Pertandingan tersebut merupakan babak semifinal Super Cup. Alhasil, kekalahan yang diderita Al Nassr memaksa mereka tersingkir dari turnamen. Al Ittihad sudah unggul 2 gol, masing-masing berkat Romarinho dan Abderrazak Hamdallah. Al Nassr sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-67 berkat aksi Talisca. Namun, Al Ittihad menambah 1 gol lagi di ujung pertandingan berkat sontekan Muhannad Sankiti, 90+3. Belum jua cetak gol, Klopp masih percaya pada Gakpo. Gakpo tampil cukup tajam di PSV Eindhoven pada musim ini. Dia berhasil mencetak 13 gol dari 24 pertandingan di semua kompetisi. Gakpo juga bersinar di Piala Dunia 2022. Dia mencetak 3 gol untuk membantu tim oranye melaju hingga perempat final di Qatar. Setelah kembali dari Piala Dunia 2022, Gakpo memutuskan pindah ke Liverpool. Namun, pemain 23 tahun itu belum bisa mencetak gol dari 4 laga bersama The Reds. Klopp tidak meragukan kemampuan Gakpo. Meski belum mencetak gol, Klopp menilai Gakpo sudah menunjukkan performa yang cukup bagus sejauh ini. Dia bagus dalam menguasai bola,
Anda bisa melihat dalam finishingnya dia adalah seorang finisher yang sensasional, kata Klopp di situs resmi klub. Lebih lanjut, Klopp sama sekali tidak khawatir dengan situasi Gakpo. Dia percaya pemainnya tersebut akan segera mencetak gol untuk Liverpool. Jose Mourinho akan balik ke Chelsea. Gosip terbaru dan terpanas. Jose Mourinho dikabarkan akan kembali ke Chelsea untuk ketiga kalinya. Chelsea sudah punya pemilik baru yakni Todd Boehly sebagai salah satu orang nomor satu dan Graham Potter di kursi manajer pada awal musim ini. The Blues pun sudah gila belanja demi memperkuat skuad. Sayangnya, racikan Potter yang sempat menjanjikan malah jadi pesakitan. Chelsea sedang sulit menang serta tertahan di papan tengah pun sudah kandas di ajang Piala FA dan Carabao Cup. Dilansir dari media-media Inggris, muncul gosip terbaru. Nasib Graham Potter di ujung tanduk dan pihak klub akan mencari manajer baru. Satu nama tertuju kepada Jose Mourinho. Mourinho bukanlah sosok asing buat Chelsea. Mourinho sudah 2 periode menjabat sebagai manajer klub London tersebut. Mourinho melatih Chelsea pada tahun 2004 sampai 2007, lalu pada 2013 dan 2015. Mourinho persembahkan 3 titel juara Liga Inggris, 3 kali Carling Cup, dan sekali Piala FA. Juventus lepas Weston McKennie ke Leeds United. Gelandang asal Amerika Serikat itu bergabung dengan Juventus sejak tahun 2021 lalu. McKennie diangkut dari klub Bundesliga, Schalke. Sekarang ini McKennie masih terikat kontrak sampai tahun 2025 di Allianz Stadium. Kontraknya itu masih tersisa cukup panjang. Meski begitu, McKennie tidak masuk dalam rencana utama Massimiliano Allegri di Juventus. Alhasil, McKennie memutuskan untuk mencari klub baru pada bursa transfer Januari tahun 2023. Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengklaim bahwa McKennie akan pindah ke Leeds. Kedua tim sudah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain berusia 24 tahun itu. McKennie akan memperkuat Leeds dengan status pinjaman. Leeds mengeluarkan 1,2 juta euro untuk biaya peminjaman sang pemain. McKennie menjadi rekrutan ketiga Leeds pada bursa transfer musim dingin 2023. Bas Persis Solo diserang, Persita Tangerang berang. Bas Persis Solo dilempari batu oleh sekelompok oknum tidak bertanggung jawab usai laga tandang menghadapi Persita Tangerang. Laskar Cisadane mengecam aksi itu. Persis Solo bentrok dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 sore. Duel berakhir imbang tanpa gol. Kejadian tidak menyenangkan dialami Persis Solo selepas pertandingan. Bas yang membawa mereka pulang dari stadion diserang sekelompok orang tak dikenal di jalanan. Bas Persis Solo dilempar batu hingga mengalami retak pada kaca depan. Insiden itu direkam salah satu pemain Persis, Gavin Koanatsit, di Instagram dan viral di media sosial. Persita Tangerang selaku tuan rumah pertandingan bereaksi atas insiden yang dialami Persis Solo. Laskar Cisadane mengutuk keras kekerasan tersebut dan menyebut pelaku pelemparan batu telah diamankan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.